Yang kita perlukan bukan forum debat yang dibangun oleh KPU, di mana moderatornya cuma jadi timekeeper, habis waktu. Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Atau panelis cuma bagian ngambil dari fishbowl. Apa? Ini baru debat, tempat kita menguras pikiran dan mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. Dan pikiran yang tidak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang, bukan dari bisikan earphone. Jadi sekali lagi, saya singkatkan itu, kan hanya itu intinya. Saya udah 3 kali ketemu Anies, udah hat-trick sebetulnya. Dan heran, saya diundang terus di forumnya Anies. Di forum lain saya nggak diundang. Nah, kita ingin perdebatan itu metodologis, bukan sekedar ideologis, metodologis. Supaya ada hal yang kita kuras. Tapi saya pastikan bahwa saya ingin, saudara-saudara, memilih seseorang yang pikirannya tebal, bukannya amplopnya tebal. Ada istilah diucapkan oleh Anies Baswedan, veil of ignorance. Ada yang tahu nggak istilah itu? Anda aja mahasiswa asing dengan istilah itu, apalagi politisi itu. Hanya dosen yang mampu mengucapkan istilah dan mampu mempertanggungjawabkan pengetahuan dia tentang istilah itu. Yang belajar filosofi, legal, politics, itu istilah datang dari John Rawls. Di dalam bukunya A Theory of Justice. Ada di halaman 213. Jadi kita mau kalibrasi isi kepala dari elit kita. Anda bisa bedain nggak antara kalibrasi dan hilirisasi? Kalibrasi artinya mencari ukuran yang tepat. Hilirisasi artinya membohongi ukuran. Kan kalau misalnya seorang calon presiden, calon wakil presiden bicara tentang hilirisasi itu. Dan kita hitung hulunya apa? Kalau kita mau naikkan tax ratio, mau naikkan pertumbuhan ekonomi, hulunya apa? Inputnya apa itu? Yang bisa disebut incremental capital output ratio. Hari ini, malam nanti akan ada 9,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Adanya di hulu mereka. Per hari ini, stunting itu udah 24%, 25% rasionya. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir akan kekurangan nutrisi otak. Artinya otaknya tidak akan berkembang atau defisit 25%. Ini ada Pak Profesor Mutakin yang ahli bedah otak itu. Tapi dia cuma bedah orang yang ada otaknya. Per hari ini ada 60 juta pemuda Indonesia menunggu lapangan kerja. Jadi semua itu ada di hulu. Kalau dia dibawa ke hilir, yang dihilirisasi adalah membersihkan yang di hulu itu supaya produknya bagus. Jadi hilirisasi artinya membersihkan kedunguan. Itu dasarnya. Kalau kita bicara secara makro, secara konseptual. Anies Baswedan, calon presiden. Dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir. Bukan sekedar dengan main-main statistik. Semacam hilirisasi itu. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden mesti kasih kemampuan, kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope. Harapan itu. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain nggak antara calon presiden, bekas presiden, dan presiden bekas? Anies calon presiden, SBY bekas presiden. Ada orang yang masih presiden tapi udah jadi barang bekas, nggak berguna lagi itu. Saya balik pada soal kita. Yang kita perlukan bukan forum debat yang dibangun oleh KPU. Di mana moderatornya cuma jadi timekeeper. Habis waktu.
Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Atau panelis cuma bagian ngambil-ngambil dari fishbowl. Apa? Ini baru debat. Tempat kita menguras pikiran dan mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. Dan pikiran yang tidak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang. Bukan dari bisikan earphone. Dasarnya itu tuh. Jadi teman-teman, saya percaya bahwa kalian akan mampu mengupas isi pikiran Cak Imin dan Cak Anies. Dua-duanya Cak-Cak. Jadi sekali lagi, saya singkatkan itu karena hanya itu intinya. Saya udah 3 kali ketemu Anies, udah hat-trick sebetulnya. Dan heran, saya diundang terus di forumnya Anies. Di forum lain saya nggak diundang. Padahal saya masih menganggap 2 kandidat itu juga punya pikiran. Tapi kalau nggak bisa dikupas, itu bukan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau bisa dikupas. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah pikiranmu. Itu namanya berpikir. Jadi teman-teman semua, percayakanlah bahwa Indonesia harus dihidupkan dengan diskurs pikiran. Dengan alat analisa yang ada di kampus-kampus, itu metodologi. Nah kita ingin perdebatan itu metodologis. Bukan sekedar ideologis, metodologis. Supaya ada hal yang kita kuras. Nah saya perpendek ini, saya ucapkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Karena saya mesti pergi. Saya masih ada acara. Tapi saya pastikan bahwa saya ingin saudara-saudara memilih seseorang yang pikirannya tebal. Bukannya amplopnya tebal. Hanya itu poinnya. Jadi saya pamit pada Anies, Cak Imin, moderator, namanya siapa? Agak keras. Saya nggak bisa baca, sebutin. Ada mic kamu? Sophie, oke. Oh, Sophie. Ya, Sophie, artinya bijak gitu. Dan profesor saya yang ahli bedah otak. Jadi manfaatkan forum ini, ucapkan kejengkelan saudara pada mereka berdua. Jangan puji-puji itu. Kritik mereka berdua. Supaya kita pastikan bahwa calon presiden Anda tiba di 2024 karena dikalibrasi oleh pikiran. Dikalibrasi oleh universitas. Itu poin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya percaya bahwa terang pikiran akan ada pada Anies sampai 14 Februari 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bung Rocky. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bung Rocky Gerung. Baik, karena ini Bung Rocky waktunya sedikit sekali ya Bung. Terima kasih atas waktunya. Hidup akal sehat. Baik. 128 tahun. Dibandingkan, nggak tahu dibandingkan permasalahan mana ya? Di Indonesia itu tertinggal 128 tahun berada di tingkat 72 ya. Dari 77. Dengar apa yang dikatakan mahasiswa-mahasiswa tadi, rasanya kita nggak tertinggal tuh, anak-anak itu cerdas-cerdas, kritis-kritis dan punya wawasan yang cukup luas itu. Jadi usul saya teman-teman, jangan cepat-cepat memangkas percaya diri bangsa ini. Kita paling hobi memangkas percaya diri bangsa kita. Betul-betul kita seringkali begitu. Kenapa? Bangsa kita ini ada 280-an juta orang. Begitu masuk pendidikan tidak lebih dari 60 juta siswa. Semua yang sifatnya populasinya besar, bila Anda ambil mediannya, Anda ambil rata-ratanya pasti turun. Tapi coba Anda bilang begini, ini Pak profesor di kampus, kalau ngajar, kira-kira Prof, ketemu dengan 25% anak yang rajin, kerja keras, tidak perlu didorong sudah langsung kerja keras. Ketemu 25% lagi yang harus didorong gitu. Terus ketemu 50% yang di tengah tuh. Oke, betul ya Prof ya? Kira-kira gitu kan? Itu ambil 25% aja. 25%. Bayangkan kalau dari 60-an juta siswa di Indonesia, ambil 20%, 25%, itu seperempatnya kira-kira. Seperempatnya siswa itu berarti kira-kira jumlahnya 15 juta. Itu seluruh siswa Indonesia yang high achiever, yang kerja keras, yang berprestasi, yang punya motivasi tinggi, itu kira-kira 15 juta. Itu 3 kali lipat seluruh penduduk Singapura. Lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Malaysia. Jadi kita nggak akan tumbang dalam kompetisi global. Kita punya anak-anak yang dahsyat. Ini cara pandang teman-teman. Tapi kalau Anda rata-ratakan semuanya, wah
India itu kalau dirata-ratakan jeblok. Kenapa? Ya, penduduknya 1,3 miliar, jumlah siswanya hampir 350 juta, jumlah gurunya hampir 50 juta, Anda ambil rata-rata jeblok. Tapi lihat posisi India dalam konteks dunia. Kenapa? Karena ada kelas penggerak, kelas menengah, kelas mampu ekonomi, angkanya sekitar 350 juta. Dan kemudian ini yang menjadi penggerak mesin. Jadi saya ingin, ya Indonesia punya PR soal pendidikan, kita punya PR juga soal kesehatan, kita punya PR soal infrastruktur, tapi jangan sekali-sekali pangkas percaya diri bangsa kita. Kita harus jaga percaya diri bangsa kita, jangan dipangkas. Jadi itu komentar saya. Lalu tantangan kita benar sekali tadi, kita sebenarnya distribusi guru yang tidak merata. Ada tempat yang kelebihan guru, ada tempat yang kekurangan guru. Dan ini yang harus didistribusikan secara lebih baik. Lalu status guru, banyak sekali guru yang tidak memiliki status kepegawaian yang menenangkan. Disebut dengan guru honorer. Ini harus dibereskan. Dan ini salah satu rencana kita, membereskan agar persoalan guru honorer bisa diselesaikan supaya mereka bisa berkonsentrasi mengajar, agar mereka tidak terlalu harus membagi pikiran antara mengajar dan mencari penghidupan, sehingga mereka bisa fokus. Dan kuncinya saya setuju dengan apa yang dikatakan ya tadi, bahwa kuncinya itu adalah meningkatkan kualitas guru, kualitas kepala sekolah. Jadi teman-teman sekalian, kualitas kepala sekolah akan menentukan kualitas sebuah sekolah. Sama seperti perusahaan, kepemimpinan CEO itu mewarnai kinerja CEO-nya. Kepemimpinan organisasi sangat ditentukan kualitas ketuanya. Begitu juga dengan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah ditingkatkan, kualitas guru ditingkatkan. Nah, ini yang harus difokuskan dan ini rencana kami kerjakan. Seringkali kita fokusnya pada mengganti kurikulum, mengganti buku. Ini buat yang pada sekolah di sini, pada kuliah. Suka mata pelajaran karena bukunya atau karena gurunya? Gurunya, hampir selalu karena gurunya. Dan guru itulah yang membuat kita menjadi menyukai mata pelajaran. Karena itu konsentrasi pada peningkatan kualitas guru. Sehingga guru-guru kita bisa mengajar lebih baik. Bila bukunya digonta-ganti terus, itu menarik secara proyek, tapi tidak berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan kita. Jadi jangan habiskan energi di situ. Seperti begini teman-teman, kita mencoba menggunakan panah untuk menembak ke sebuah tempat. Panahnya meleset terus, tapi yang kita ganti adalah busurnya dan panahnya. Sementara pemanahnya tidak pernah ditingkatkan kemampuan memanahnya. Nah, itu yang terjadi pada gonta-ganti buku, gonta-ganti kurikulum, sehingga membuat anak-anak kita justru tidak meningkat kompetensinya. Pertanyaannya, bisakah 20 tahun? Teman-teman, untuk pendidikan perlu waktu yang panjang. Teman-teman pernah dengar World Economic Forum? Pernah ya? WEF. Pernah dengar World Economic Forum? World Economic Forum itu pertemuan tahunan di bidang ekonomi, diselenggarakan di Swiss. Pertemuannya itu setiap tahun, setahun sekali, World Economic Forum. Saya mau tanya, kalau pendidikan, World Education Forum, ada yang tahu nggak pertemuannya tiap berapa tahun? Tiap 15 tahun. Oke? Ketika kita komit mau melakukan sesuatu, sedunia melaksanakan 15 tahun kemudian kita tunggu untuk bertemu lagi. Kalau World Economic Forum ketemu tahun ini, tahun depan ketemu lagi. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi bisa dikerjakan sekarang, dampaknya bisa dilihat beberapa bulan ke depan, dalam satu quarter dievaluasi, dalam satu semester dievaluasi, dalam satu tahun dievaluasi, tahun berikutnya bikin langkah-langkah korektif lagi. Tiap tahun bisa. Tapi kalau World Education Forum itu diselenggarakan 15 tahun sekali. Jadi pertemuannya itu tahun 2000, 2015, nanti baru ketemu lagi tahun 2003. Nah, kita bangsa Indonesia itu inginnya kalau bikin kebijakan pendidikan minggu depan kelihatan hasilnya. Kepengen 5 tahun kelihatan hasilnya.
Semua yang bergerak di bidang pendidikan tahu persis bahwa melakukan intervensi pendidikan itu perlu waktu yang panjang. Karena itu jangan diotak-atik dan digonta-ganti sepanjang perjalanan. Karena itu yang membuat kebijakan kita tidak akan pernah bisa mencapai yang diinginkan. Izinkan itu jalan konsisten bertahun-tahun. Baru nanti kita, nah jadi sekalian teman-teman, pertanyaan 20 tentu akan perlu waktu lebih panjang. Tapi jangan pernah pesimis. Bila ini dikerjakan serius, maka kita bisa tuntaskan lebih cepat. Tapi bila tidak serius, pasti akan lebih lama. Gitu ya.